Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Ya, selesai. Pada pertemuan hari ini, sebelum dimulai, silahkan aktifkan dulu kameranya. Nanti akan screenshot untuk bukti berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Silakan sambil teman yang lain diingatkan untuk hadir kuliah pada hari ini. Melanjutkan materi yang lalu, Bu Santi akan share screen dulu untuk video ya, video video bagaimana membantu pasien lansia mobilisasi menggunakan walker, can, ya, sesuai dengan materi kita hari ini, dan memindahkan pasien ke kursi roda. Videonya memang tidak ada suaranya ya, kita fokus bagaimana cara menggunakannya dan keterangan yang ada di video. Nah, ini untuk penggunaan walker, kemudian ini penggunaan truk.
Contoh menggunakan struk, kemudian kita cari yang tongkat. Nah, ini yang lebih jelas. Yang penggunaan wallpaper. Itu tadi untuk yang cara penggunaan cara jalan atau mobilisasi menggunakan wallpaper ya. Selanjutnya, memindahkan pasien ke kursi roda. Bisa dicari dulu.
It's a well-documented fact that lifting can lead to serious injury. This is especially true in the healthcare industry, where caregivers and nursing home personnel, as well as the patients themselves, can be at risk of short-term or permanent injury, simply moving a patient from one surface to another. The effects that it's having if you're putting them, dragging them across the skateboard, is the healthcare professional is risking lower back injury, spinal injury, neck injuries. And that's why OSHA has really gotten on this. And they're actually talking about mandating this 50-pound limit in all hospitals. Well, it puts a lot of strain on our backs. And if we don't lift high, we can, pull singles, or we can hurt our legs, or we can, do a lot of things, or risk of dropping the patient or ourselves falling. The answer may lie in finding a better method for moving patients, one that does not involve lifting at all. That's become a primary area of research for Busy Trans Systems, a Minnesota company that specializes in patient transfer products. The patients, they don't need their way transfer. Okay, we as a company came up with a way to make that work. Instead of lifting and straining, pulling and pushing, the unique design of this product is the sliding and gliding. So that's why the Busy Board was invented, because there had to be a better way. And so the better way was, okay, we're going to give people back their dignity. They're going to sit in a seat, and then they're going to glide from one surface to the other on this seat. And that was the whole purpose of it. And take away the tissue tears, take away that horror of people tugging and pulling and dragging you from surface to surface. More than a new product, the Busy Board is being described as a whole new patient transfer technology, a strong, lightweight device that gracefully glides the patient from one surface to another. The technology places the patient in a safe, stable seat that circulates 360 degrees on a plank-like base, giving them a full range of motion, moving, exercising, or just shifting positions. As the seat glides across the base of the system, the seat bears all the pressure of the move with no friction against the skin. And best of all, there's no lifting. When you use a board, a regular board, Ya, kalau untuk yang fokus dari tempat tidur ke kursi roda, ini bisa dilihat di contoh ini. Satu, mencari kenyamanan. Dua, selalu tetap silent untuk mencegah terjadinya kontak. Tiga, mempertahankan kontrol diri pasien. Empat, memungkinkan pasien untuk bersosialisasi. Satu, senaman pernapasan. Dua, senaman pemanasan jantung. Tiga, senaman rehat. Empat, senaman menguatkan otot. Senaman ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot. Jangan lupa pada saat mau melakukan tindakan dikunci dulu kursi rodanya dan pijakannya dibuka dulu. Kemudian kalau di rumah sakit berarti tempat tidurnya juga dikunci dulu supaya terfiksasi. Saya akan melakukan tindakan memindahkan nenek dari tempat tidur ke kursi roda ya. Nanti selanjutnya nenek saya akan bawa ke kita dan kita tidur.
Jangan lupa like, komen. Oke, itu tadi contoh untuk apa namanya videonya. Bu Santi lanjutkan untuk materinya. Untuk materinya sebentar Bu Santi buka. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Nah, di sini SOP untuk mobilisasi dengan alat ya merupakan latihan rentang gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Nah, di sini mungkin alat bantunya banyak hal ya, disesuaikan dengan keadaan pasien. Dan kadangkala di rumah sakit itu juga dipengaruhi oleh kelengkapan alat yang digunakan di rumah sakit tersebut berkaitan dengan update perkembangan dan fasilitas yang ada di rumah sakit. Seperti yang contoh pertama Bu Santi contohkan di video itu di luar negeri videonya ya ada alat yang cukup bagus gitu ya, seperti papan seluncur ternyata sangat bermanfaat untuk bisa mobilisasi. Bahkan untuk mobilisasi sendiri tadi di video seorang kakek yang mau keluar dari mobil menggunakan papan seperti seluncur ya digunakan sebagai jembatan dari tempat duduk di mobil ke kursi roda, ternyata bisa digunakan sendiri gitu ya. Itu sangat efektif. Nah, tujuannya menjaga kekuatan dan kelenturan persendian gerak ekstremitas, kemudian indikasinya kebutuhan mobilisasi dengan alat bantu, persiapannya memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan tindakan. Persiapan alat tadi banyak yang bisa digunakan, contohnya kruk ya, kemudian bolker, kemudian ada can atau tongkat gitu ya. Kemudian ada paralel bar dan goniometer. Cara kerjanya memperkenalkan diri, kita sebagai perawat beritahu dan jelaskan pada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Kemudian dekatkan alat ke klien, cuci tangan, dan gunakan sarung tangan. Untuk selanjutnya, ukur panjang kruk sampai 4 jari lebar dari asila ke arah lateral ke tumit klien. Posisikan pegangan kruk dengan siku fleksi pada sudut 20-25 harus dipastikan dengan goniometer. Pastikan bahwa jarak antara bantalan kruk dan aksial adalah selebar 3-4 jari. Pastikan klien dalam keadaan seimbang sebelum melakukan mobilisasi. Artinya harus benar-benar siap untuk mengurangi resiko jatuh. Instruksikan klien melakukan langkah 3 poros ya. 3 poros dibentuk dengan cara kruk diletakkan 15 cm di depan dan 15 cm di samping kanan dan kiri. Tujuannya untuk memudahkan keseimbangan pada pasien. Gunakan kaki terkuat atau kaki yang sehat untuk tumpuan ya. Ayunkan kruk ke depan sejauh kurang lebih 5 cm. Jangan terlalu dekat maupun jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ya bisa mengakibatkan resiko jatuh pada lansia. Kemudian 8 lakukan berulang secara bertahap. Observasi tanda vital setelah latihan pergerakan, lepas sarung tangan dan cuci tangan, dokumentasikan tindakan. Kemudian alat bantu walker, ukur panjang dan lebar walker sesuai dengan pegangan tangan klien. Pastikan klien dalam keadaan seimbang sebelum melakukan mobilisasi, gunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Ayunkan walker ke depan sejauh 15 cm sejajar dengan kaki terkuat dan diikuti baru dengan kaki yang
lemah, kemudian lakukan berulang secara bertahap ya, observasi tanda vital setelah latihan pergerakan, lepas sarung tangan dan cuci tangan, kemudian dokumentasikan tindakan. Nah, ini paralel sebagai informasi saja. Selanjutnya adalah prosedur memindahkan pasien lansia dari tempat tidur ke kursi roda. Definisinya memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda adalah sebuah aktivitas yang dilakukan pada lansia yang membutuhkan bantuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Tujuannya membantu memberikan posisi yang nyaman dan aman untuk lansia. Kemudian perawat dapat memindahkan lansia dengan aman dan bebas dari cedera, membantu klien bergerak untuk mencegah kontraktur, persiapannya mengkaji kekuatan otot, mobilisasi sendi, adanya kelumpuhan, hipotensi, toleransi terhadap aktivitas, tingkat kesadaran, tingkat kenyamanan, dan kemampuan klien untuk mengikuti instruksi. Kemudian, kalau kita sudah mengkaji dan kemungkinan misalnya dengan bobot pasien atau berat badan pasien yang cukup besar, kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kita minta bantuan kepada keluarga pasien. Jangan paksakan kita untuk melakukan tindakan sendiri. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan pasien yang sedang sakit, maka mengakibatkan pasien pada saat mau memindahkan itu jatuh, maka menimbulkan risiko sakit yang lebih berat. Kedua, siapkan peralatan persediaan yang dibutuhkan, ya, persiapan kursi roda, posisi 45 derajat dari tempat tidur, rem terkunci dan rem tempat tidur terkunci. Ya. Dekatkan menempel pada sisi tempat tidur. Kemudian cuci tangan. Yang selanjutnya adalah implementasi, letakkan klien pada posisi terlentang, pindah bantal dari tempat tidur untuk memudahkan mobilisasi, ya. Penolong menghadap ke bagian kepala tempat tidur, kaki penolong diletakkan pada kaki tempat tidur yang terdekat dan kaki dalam posisi terbuka. Tujuannya ini supaya kita lebih kuat ya untuk bisa membantu pasien. Letakkan tangan yang terjauh dengan klien di bawah bahu klien, menyokong kepala leher klien. Tangan yang lainnya di atas permukaan tempat tidur, tinggikan klien pada posisi duduk, kemudian dorong berlawanan dengan tempat tidur menggunakan lengan yang terletak di permukaan tempat tidur. Ya. Pada saat setelah terlentang, kemudian bantu secara perlahan-lahan pasien untuk miring, dan selanjutnya minta pasien atau bantu pasien untuk duduk sebelum dipindahkan. Ya. Kemudian tempatkan klien pada posisi side lying, ya, miring menghadap penolong pada sisi tempat tidur di mana klien akan duduk. Tinggikan bagian kepala tempat tidur dengan ketinggian yang ditoleransi klien. Kemudian penolong berdiri berlawanan dengan pinggul klien. Putar diagonal sehingga penolong berhadapan dengan klien dan berada jauh sudut kaki tempat tidur. Letakkan kaki terbuka dengan kaki terletak pada kepala tempat tidur berada di depan kaki, letakkan lengan terdekat kepala tempat tidur di bawah bahu klien, menyokong kepala dan leher, letakkan lengan lain di atas paha klien, pindahkan tungkai bawah klien dan kaki di atas sisi tempat tidur, kemudian putar ke arah bagian belakang tungkai perawat, memudahkan tungkai atas klien mengayun ke bawah. Jadi setelah pasien itu miring di tempat tidur, bantu untuk duduk, kemudian minta tangan klien itu untuk merangkul bahu perawat, ya. Kemudian kedua tangan itu mengunci di bahu perawat, kemudian perawat menggeser 180 derajat ke kursi roda, gitu. Pada saat bersamaan, tindakan berat penolong ke bagian belakang tungkai dan elevasikan klien berada tetap di depan klien sampai klien mencapai keseimbangan, turunkan ketinggian tempat tidur sampai kaki klien menyentuh lantai. Ini pada saat tadi duduk ya. Nah, ini selanjutnya yang tadi saya informasikan, bantu klien duduk di tempat tidur, letakkan kursi pada posisi 45 derajat, pastikan klien stabil, lebarkan kaki perawat menjadi terbuka, jadi
kaki perawat dibuka, kaki pasien berada di antara kedua kaki kanan dan kiri perawat, ya, untuk membantu memfiksasi supaya pasien tidak jatuh. Fleksikan pinggul dan lutut perawat, luruskan lutut perawat sama dengan lutut klien. Jadi ini posisi pasien dan pasien dan perawat itu sama-sama sejajar lututnya, agak membungkuk perawatnya supaya ini gunakan lengan dan tangan untuk mengait, tegakkan klien untuk berdiri pada hitungan ketiga. Kedua tangan perawat itu mengait di pinggul pasien untuk membantu pasien itu berdiri. Pertahankan stabilitas tungkai lemah atau paralisis dengan lutut, putar kaki yang terjauh dari kursi, instruksikan klien untuk menggunakan lengan bersandar pada kursi untuk topangan. Jadi pada saat diangkat pinggulnya oleh perawat, kemudian putar 180 derajat dan dibantu duduk di kursi roda. Kemudian fleksikan pinggul dan lutut perawat selama menurunkan klien ke kursi. Jadi secara perlahan-lahan evaluasi duduk pasien supaya sejajar, ya, dan nyaman. Kemudian dibuka kursi rodanya. Kunci kursi roda untuk bisa membantu pasien mobilisasi. Gitu. Selanjutnya adalah evaluasi dan dokumentasi tanggal dan jam waktu pemindahan, prosedur pelaksanaan, keperluan pemindahan, tujuan dilakukan pemindahan, misalnya membantu pasien untuk dilakukan rongsen di ruangan radiologi misalnya. Kaji kenyamanan dan respon lansia. Nah, pada saat sudah selesai dibantu duduk di kursi roda, tanyakan apakah duduknya sudah nyaman atau belum, ya. Kemudian kalau misalnya ada peralatan medis yang lain, misalnya jangan lupa infusnya dikunci terlebih dahulu, ya, supaya tidak mengeluarkan darah dari saluran infus pasien. Itu untuk materi hari ini. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan untuk Bu Santi atau ada diskusi, silakan. Untuk materi kuliah hari ini dan link YouTube tadi, nanti akan Bu Santi share di Skalsa, dan jangan lupa untuk selalu isi presensi kehadiran di Skalsa. Kalau tidak ada, mungkin Bu Santi akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.